Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana ila dinil Islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul alam wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul anam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, alhamdulillah wa syukru ala ni'amillah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita berbagai macam kenikmatan sehingga kita bisa menjalankan segala kewajiban kita, wabil khusus ibadah pada bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, salah satu sebutan yang diberikan oleh para ulama kepada bulan suci Ramadan adalah Syahrul Quran, bulan Al-Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran yang menjadi hudan, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa, lil muttaqin, dan secara umum menjadi petunjuk bagi seluruh umat manusia, hudal linnas. Banyak cara yang ditempuh dalam Al-Quran yang diberikan oleh Allah dalam Al-Quran dalam memberikan bimbingan petunjuk hidayah itu. Salah satu cara Allah memberikan ajarannya, petunjuknya, bimbingannya dalam Al-Quran adalah dengan adanya sumpah Allah dalam Al-Quran, yang dalam istilah para ulama ulumul Quran disebut dengan aqsamul Quran, sumpah dalam Al-Quran atau sumpah Allah dalam Al-Quran. Kalau diperhatikan, terutama pada bagian-bagian terakhir, Allah banyak mengawali firman-Nya dengan sumpah itu, dengan qasam itu. Dan Allah itu bersumpah dengan benda-benda ciptaannya, dengan makhluknya. Kalau manusia bersumpah tidak boleh dengan benda, dengan makhluk, tapi Allah bersumpah dengan benda-benda ciptaannya. Nah, benda-benda ciptaan Allah yang dijadikan dasar sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala kalau dikelompokkan menjadi dua bagian besar. Satu, benda-benda yang sifatnya konkret, nampak, observable, bisa dilihat, bisa diraba, bisa dipegang. Yang kedua, ciptaan Allah yang tidak nampak, yang abstrak, tapi dirasakan keberadaannya dan ada memang. Contoh, Allah bersumpah dengan benda ciptaannya yang konkret, yang nampak. Wattini wazzaitun, demi buah tin dan buah zaitun. Itu buah kan ada di dunia ini. Waturi sinin, demi bukit Sinai, ada. Wahadal baladil amin, demi negeri Mekah yang aman ini, ada negeri Mekah itu. Wasyamsi waduhaha, demi matahari dan cahayanya, ada. Semua benda-benda ciptaan Allah yang dijadikan dasar sumpah oleh Allah, ada bendanya, konkret, ada di muka bumi ini. Yang kedua, Allah itu bersumpah dengan ciptaannya yang abstrak, yang tidak nampak, yang tidak terlihat, tapi memang ada. Misalkan Allah bersumpah wal asri, demi waktu, demi masa. Waktu kan tidak konkret, tidak nampak, tidak bisa dilihat, tapi ada. Nah, menurut para ulama, ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran itu, paling tidak ada dua pelajaran penting yang perlu diperhatikan oleh kita, oleh manusia, terutama oleh orang yang membaca kitab-kitab suci Al-Quran itu dan menjadikan Al-Quran sebagai petunjuknya. Yang pertama, pelajaran itu adalah menunjukkan betapa keagungan, betapa besar manfaat, faidah benda-benda yang dijadikan dasar sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Buah tin, buah zaitun besar manfaatnya. Kandungan gizinya besar.
Bahkan dalam skala yang lebih besar bagi negara yang misalkan komoditi buah-buahan utamanya itu tin dan zaitun bisa menjadi sumber devisa bagi negara itu. Bukit Sinai sama, nilai manfaatnya sangat besar. Hadal baladil amin, negeri Mekah yang aman, begitu pun sama. Apalagi misalkan kalau kita lihat negeri Mekah yang aman itu. Betapa banyak manfaat yang dilahirkan dari keberadaan negeri Mekah itu. Manfaat secara teologis, misalkan orang sholat di Masjidil Haram 1 rakaat kan sama dengan 100.000 rakaat di luar Masjidil Haram. Manfaat sosiologis, orang bisa berkenalan, bisa bergaul dengan masyarakat internasional ketika menjalankan ibadah haji misalkan. Manfaat ekonomis, betapa besar devisa keuangan yang diperoleh oleh semua yang terlibat dalam pelaksanaan ibadah haji misalkan. Nah, pemerintah kita, pemerintah Arab Saudi dan sebagainya yang ditujukan untuk kemaslahatan masyarakat, bangsa dan negara dan kemakmuran masjid serta syiar agama. Pun ketika Allah bersumpah dengan benda ciptaannya yang tidak konkret, yang tidak nampak, seperti wal asri tadi, itu menunjukkan betapa besar faidah manfaat waktu bagi manusia. Hanya orang-orang yang bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, seefektif, seefisien mungkin, yang akan sukses, yang akan berhasil. Sukses belajar, sukses studinya, sukses kerja, sukses berbagai-bagai kegiatannya ketika mampu memanage waktu, menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Betapa besar manfaat waktu bagi manusia yang dibagi menjadi 3 bagian. Waktu yang sudah lalu yang tidak akan terulang lagi, waktu yang sekarang yang harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Apalagi di bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah. Waktu yang akan datang yang belum pasti kita sampai kepadanya. Betapa besar manfaat waktu itu. Nah, pelajaran kedua ketika kita membaca ayat-ayat yang diawali dengan sumpah itu, atau ketika Allah bersumpah dalam Al-Quran adalah, kata para ulama, perhatikan pernyataan Allah setelah sumpah itu. Pasti sangat penting untuk diperhatikan, sangat penting untuk dilaksanakan. Makanya diawali dengan sumpah, dengan qasam. Misalkan contoh yang tadi saja, karena faktor keterbatasan waktu sekarang. Wal asri, demi masa, demi waktu. Apa pernyataan Allah setelah sumpah itu? Innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya semua manusia, semuanya lafi khusrin, bakal berada dalam kerugian, bakal merugi, bakal celaka. Tapi ada pengecualian, memang ada istisna. Illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabri. Kecuali orang tidak akan merugi, tidak akan celaka manakala bisa menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya dalam kerangka amanu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan membuktikan imannya dengan wa amilus solihati, mengerjakan amal soleh. Tafsir sederhananya minal wajibati was sunnati. Amal soleh itu melaksanakan perintah-perintah Allah, baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunat. Dan memang kita dianjurkan untuk memperbanyak yang sunat itu. Yang wajib kan sudah terbatas. Kata Allah dalam hadis qudsi, tidak henti-hentinya hambaku mendekatkan diri kepadaku dan insya Allah akan semakin dekat dengan Allah bin nawafil, dengan yang sunnah-sunnah itu. Kalau orang ingin semakin dekat dengan Allah, ingin dipermudah urusannya, kan sholat isyanya tetap 4 rakaat sama dengan yang lain, tidak ada beda. Nanti malam bangun lagi untuk sholat tahajud, bisa 2, bisa sampai 12 rakaat. Orang ingin lancar usaha, lancar bisnis misalkan, ingin semakin dekat dengan Allah, subuhnya tetap 2 rakaat, nah bisa ditambah dengan alasan ingin semakin dekat dengan Allah. Tapi nanti pagi ya jam 8, 9 sholat lagi duha, bisa 2, 4, 6 sampai 8 rakaat dengan memperbanyak yang sunat itu. Melaksanakan amal soleh adalah paling tidak tafsirnya
mengerjakan perintah Allah, ibadah kepada Allah baik yang hukumnya wajib maupun yang hukumnya sunat. Kemudian ada dua kelanjutannya untuk tidak celaka, watawasau bil haqi, mau saling menasehati ya, dalam kebaikan, dalam kebenaran, saling memberitahu, saling mengajak dalam kebaikan, dalam kebenaran. Apa yang baik, apa yang benar tunjukkan. Dan watawasau bis sabri, saling menasehati, saling berwasiat dalam kesabaran. Sebab banyak hal-hal yang tidak diinginkan, hal-hal yang negatif terjadi akibat kekurang sabaran dalam berbagai hal. Maka kita dianjurkan untuk bisa saling berwasiat dalam kesabaran. Sabar dalam melaksanakan ibadah, sabar dalam menjauhi perbuatan maksiat, dan sabar ketika mendapatkan penderitaan, cobaan, musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya kita mendalami ayat-ayat Al-Qur'anul Karim, termasuk di bulan suci Ramadan ini, yang salah satunya adalah ayat yang diawali dengan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan dan kesabaran untuk senantiasa dekat dengan Al-Qur'an dengan cara rajin membacanya, mentadabburinya, memahaminya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari, dan kita diberikan umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehat lahir dan batin, serta diberikan rizki yang banyak, halal dan barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.